Pemirsa, program Maluku Antarnusa edisi hari ini, Jumat 28 April 2017, menjumpai Anda bersama saya, Alen Lekatompesi. Sejumlah topik menarik telah dihimpun tim redaksi untuk Anda simak malam ini. Namun sebelumnya kita ikuti cuplikan berita utama Maluku Antarnusa berikut ini. Sejumlah demonstran dihajar preman saat berorasi di depan kediaman Gubernur Maluku Utara. Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku menangkap 8 pengguna narkoba jenis sabu-sabu dan ganja. Dan kini kita ikuti berita selengkapnya. Pemirsa, sejumlah demonstran dihajar preman saat berorasi di depan kediaman Gubernur Maluku Utara di Ternate. Para demonstran yang menamakan dirinya Forum Peduli Kecamatan Gane kembali mendesak Gubernur Maluku Utara untuk mencabut izin perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di Gane, Halmahera Selatan. Perusahaan itu dituding merusakkan dan mencemari lingkungan di sana. Untuk kedua kalinya, puluhan mahasiswa yang menamakan dirinya Forum Peduli Kecamatan Gane melakukan aksi demonstrasi di kediaman Gubernur Maluku Utara di Ternate. Mereka menuntut Gubernur Maluku Utara mencabut izin operasi perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Gane, Halmahera Selatan. Menurut demonstran, perusahaan itu mencemari dan merusak lingkungan. Aksi yang sebelumnya berjalan lancar tiba-tiba ricuh saat dua preman yang berada di pos penjagaan rumah Gubernur Maluku Utara memukul mahasiswa yang sementara berorasi karena dianggap menghujat Gubernur Abu Ghani Kasuba. Kericuhan meluas hingga ke jalan raya. Beruntung puluhan aparat dari Polres Ternate yang mengawal aksi demonstrasi itu segera mengamankan para preman tersebut. Dalam tuntutan yang disampaikan, masyarakat Gane menolak operasi perusahaan di Tanah Gane, sekaligus meminta agar Kapolda Maluku Utara segera tuntaskan kasus pemalsuan AMDAL. Para mahasiswa berjanji akan melakukan aksi dengan mendatangkan massa yang lebih besar. Dari Ternate, Maluku Utara, Rusdi Samsi melaporkan. Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku menangkap 8 pengguna narkoba jenis sabu-sabu dan ganja. Satu di antara pengguna itu merupakan personil Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease. Sejak awal April 2017 hingga kini, Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku menangkap 8 pengguna narkotika di Kota Ambon. Mereka ditangkap di lokasi berbeda. Satu di antara yang tertangkap itu merupakan anggota Polri dari Satuan Sabara Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease. Anggota Polri itu ditangkap bersama sejumlah paket sabu-sabu dan beberapa barang bukti lain. Satu di antaranya lagi merupakan mahasiswa perguruan tinggi di Kota Ambon dan masih berusia di bawah umur. Ia ditangkap bersama barang bukti 2 paket ganja kering di kawasan Kebun Cengkeh Ambon. Sementara 2 pengguna yang tertangkap di Bandara Patimura Ambon merupakan karyawan PT Angkasa Pura Ambon. Mereka ditangkap saat mengambil 2 paket sabu-sabu yang dikirim melalui jasa pengiriman. Direktur Reserse Narkoba Polda Maluku, Komisaris Besar Polisi Tein Tabero menjelaskan, 2 di antara pengguna yang tertangkap itu diduga merupakan bandar. Pasalnya memiliki alat bukti berupa timbangan. Termasuk anggota Polri yang tertangkap juga diduga merupakan bandar. Kita lihat nanti ponisnya nanti. Ponisnya berapa kok? Kalau ponis di atas 6 bulan, ya harus dipecat. Diajukan pecat. Total narkoba jenis sabu-sabu yang disita aparat kepolisian berjumlah 17 paket sabu-sabu berukuran 1 gram setiap paketnya dan 2 paket ganja kering. Selain barang bukti narkoba, polisi juga menyita uang tunai senilai Rp16.940.000 hasil dari penjualan para pengedar. Sejumlah barang haram tersebut berasal dari luar Maluku seperti Makassar dan Jakarta. Rizin Sipahelut, Kurniawan, TVRI Maluku, melaporkan.
Sementara itu pemirsa, Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara mengamankan 2 pemuda yang terindikasi menggunakan narkoba. Mereka diamankan dalam razia yang digelar di sejumlah tempat hiburan malam di kota Ternate. Guna mencegah peredaran narkoba di Ternate, Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara bersama Polri dan TNI melakukan razia gabungan di sejumlah tempat hiburan malam di kota Ternate. Satu persatu pengunjung tempat hiburan malam diperiksa. Kedatangan petugas yang mendadak itu membuat kaget dan panik pengunjung tempat hiburan malam yang didatangi. Ini kan nanti ada tim kesehatan, itu yang namanya tim asesmen. Itu nanti mereka asesmen apakah memang itu yang bersangkutan itu rehabilitasi jalan atau rehabilitasi rawat jalan atau rawat inap, itu nanti sesuai dengan hasil asesmen itu sendiri. Petugas melakukan pemeriksaan rutin termasuk tes urin bagi setiap pengunjung. Hasilnya, 2 pemuda teridentifikasi positif menggunakan narkoba. Keduanya digiring ke kantor BNN Maluku Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Ternate, Maluku Utara, Rusdi Samsi melaporkan. Petugas pemasyarakatan menyita berbagai jenis telepon genggam dari tangan narapidana. Kemarin, puluhan telepon genggam dan sejumlah barang hasil sitaan itu dimusnahkan dengan cara dibakar. Jajaran kantor Kementerian Hukum dan HAM Maluku memusnahkan 70 telepon genggam yang disita dari narapidana di sejumlah lapas maupun rumah tahanan negara di Maluku. Barang itu merupakan hasil razia petugas lapas setahun terakhir. Sebelumnya, petugas telah menyampaikan aturan tentang larangan bagi narapidana dan pengunjung memasukkan maupun menggunakan alat komunikasi di dalam lapas maupun rumah tahanan. Selain telepon genggam, juga dimusnahkan obat-obat generik, ikat pinggang, dan gunting hasil sitaan petugas dari narapidana. Handphone-handphone yang telah dimusnahkan tadi, itu adalah hasil kerjasama kami antara kantor wilayah, Kementerian Hukum dan HAM Maluku, yaitu lewat Satgas Kantipnya, bekerja sama dengan Satgas Kantip lapas maupun rutan. Di sana mereka bekerja untuk melakukan penggeledahan, baik rutin maupun insidentil. Itulah hasil yang bisa kami dapatkan dalam rangka penggeledahan dimaksud. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Priadi menegaskan narapidana yang kedapatan memiliki telepon genggam maupun barang-barang yang dilarang akan diberi sanksi. Sedangkan petugas yang membantu narapidana menggunakan alat komunikasi akan ditindak tegas. Bahwa seluruh pelanggaran berkaitan dengan kepemilikan handphone dan barang-barang terlarang lainnya itu diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kalau misalnya dia harusnya mendapat remisi, tidak mendapat remisi. Kalau dia misalnya harusnya mendapat PB, kita tidak berikan PB atau paling tidak kita tunda waktunya. Pemusnahan barang sitaan berlangsung di Lapas Kelas 2A Ambon usai upacara Hari Bakti Pemasyarakatan ke-53 tahun 2017. Pemusnahan barang hasil sitaan di lapas dan rutan juga dilaksanakan tahun lalu, namun tidak membuat narapidana jera. Hamjatumia melaporkan. Terdakwa Direktur Politeknik Negeri Ambon M. Putuhena mengajukan banding atas putusan Majelis Hakim 1 tahun 8 bulan penjara dalam kasus korupsi gratifikasi dan pengadaan tanah seluas 10.000 meter persegi. Kuasa hukum terdakwa menyatakan terdakwa harus dibebaskan dari seluruh tuntutan jaksa penuntut umum. Putusan Majelis Hakim terhadap Direktur Politeknik Negeri Ambon M. Putuhena 1 tahun 8 bulan penjara dan denda 50 juta rupiah mendapat perlawanan dari terdakwa. Kuasa hukum terdakwa Wandi Tua Putih Main menyatakan terdakwa harus dibebaskan dari seluruh tuntutan jaksa penuntut umum. Menurutnya dalam fakta sidang terdakwa M. Putuhena tidak terbukti melakukan tindak pidana gratifikasi terhadap kasus korupsi pembelian dan pengadaan tanah tahun 2012. Olehnya itu, upaya banding terhadap putusan tersebut merupakan langkah tepat dalam memberikan rasa keadilan. Tua Putih Main mengaku, walaupun putusan Majelis Hakim lebih ringan, namun putusan itu tidak berdasarkan fakta sidang, utamanya penerimaan gratifikasi.
Menurutnya, kliennya tidak pernah menerima gratifikasi dalam kasus tersebut. Majelis yang melihat fakta persidangan tidak terbukti untuk tindak pidana korupsinya hanya pada gratifikasi, sehingga majelis memberikan hukuman 1,6 penjara dengan denda 50 juta dan kurungan 4 bulan. Menurut kami, Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Ambon sudah tepat melaksanakan peraturan yang ada dengan memberikan putusan serendah mungkin. Sebelumnya putusan Majelis Hakim 1 tahun 8 bulan dan denda 50 juta rupiah lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum, yakni 6 tahun 6 bulan penjara dan denda 200 juta rupiah. Jaksa penuntut umum menyatakan terdakwa terbukti menerima gratifikasi dan menyalahgunakan wewenang dalam pembelian dan pengadaan tanah seluas 10.000 meter persegi pada tahun 2012 lalu. Panile Tahid melaporkan. Kuasa hukum terdakwa Muhammad Tuasamu menolak seluruh replik atas pledoi kuasa hukum dalam kasus korupsi dana reboisasi dan pengkayaan hutan di Kabupaten Buru Selatan tahun 2012. Dalam dupliknya, kuasa hukum menyatakan jaksa penuntut umum tidak mampu membuktikan kesalahan kliennya. Olehnya itu, majelis hakim dapat membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Sidang kasus korupsi, reboisasi, dan pengkayaan hutan di Kabupaten Buru Selatan dengan terdakwa mantan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan Muhammad Tuasamu kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon Jumat sore. Sidang kali ini dengan agenda duplik atas replik jaksa penuntut umum. Dalam dupliknya, kuasa hukum terdakwa Beni Tasijawa mengatakan jaksa penuntut umum tidak mampu membuktikan kesalahan terdakwa. Karenanya replik jaksa penuntut umum atas pledoi dari terdakwa harus ditolak dan dikesampingkan. Tasijawa menyebutkan tuntutan 6 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah karena didakwa melanggar pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak berdasarkan fakta sidang. Pasal 2 tentang perbuatan melawan hukum tidak tepat dalam kasus tersebut. Hal itu dikarenakan perbuatan terdakwa tidak dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Menurutnya, jaksa semestinya dapat menguraikan kesalahan terdakwa tentang pasal yang disangkakan, bukan sebaliknya menuntut terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan para tersangka lain. Kliennya hanya sebagai kuasa pengguna anggaran. Tindakan terdakwa tidak dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, melainkan melakukan penyalahgunaan wewenang dalam kasus tersebut. Sebelumnya, dalam replikanya, jaksa penuntut umum menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum dalam kasus reboisasi dan pengkayaan hutan di Kabupaten Buru Selatan tahun 2012. Jaksa meminta majelis hakim menjatuhkan putusan 6 tahun penjara. Sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pembacaan putusan. Panile Tahid melaporkan.
Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Melalui momentum HUT ke-24 TVRI Maluku, kami tingkatkan pelayanan kepada masyarakat Maluku dengan meningkatkan penyiaran melalui saluran digital 8-10 jam per hari. Siaran digital merupakan pengembangan dari siaran live streaming yang sudah dilakukan sejak Oktober 2016 yang lalu. Live streaming merupakan solusi terbaik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Maluku yang berada di belahan dunia manapun. Karena dengan kemajuan teknologi informasi sekarang memungkinkan dunia dalam genggaman. Pemirsa, Provinsi Maluku dan 4 provinsi lainnya di kawasan timur Indonesia tergolong dalam endemik penyakit malaria terbanyak di tanah air, yakni sekitar 85%. 4 provinsi lainnya adalah Papua, Papua Barat, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Pemerintah melalui Departemen Kesehatan beserta sejumlah lembaga terkait termasuk Asia Pacific Leader Malaria Alliance atau EPLMA terus berupaya melakukan upaya eliminasi atau membebaskan kasus-kasus malaria pada sejumlah daerah di tanah air yang memiliki endemis malaria tinggi. Di kawasan timur Indonesia tercatat 5 daerah yakni Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, dan NTT yang terdata sebanyak 85% dengan kasus malaria terbanyak. Angka ini diharapkan dapat ditekan sehingga pada tahun 2030 kasus-kasus endemik malaria semakin berkurang. Maluku termasuk 5 provinsi di Indonesia penghasil malaria terbanyak. Sekitar 85% dari jumlah kasus di Indonesia adanya di 5 provinsi ini. Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, dan NTT. 5 provinsi ya. Dan padahal target global bahwa tahun 2030 seluruh dunia ini harus eliminasi. Eliminasi malaria artinya tidak ada lagi kasus malaria ya atau bebas malaria di Indonesia. Nah, posisi kita sekarang ini angka kejadian kasus 4,3 per 1000 penduduk. Artinya dari 1000 penduduk di Maluku ada 4-5 yang positif malaria. Ini harus dikurangi menjadi kurang dari 1 per 1000 tahun 2030 nanti. Sekarang masih posisi ya, 5 per 1000. Tadi 4,3 per 1000. Jadi tahun 2030 sudah harus mencapai kurang dari 1 per 1000 penduduk. Dinas Kesehatan Maluku telah membuat master plan eliminasi malaria di Buru dan Kota Tual, di samping mengkampanyekan penggunaan kelambu di Kabupaten MBD, SBB, SBT, Aru, dan Buru Selatan, 5 daerah di Maluku yang tinggi kasus-kasus malaria. Sementara itu terkait dengan gerakan eliminasi percepatan malaria di kawasan timur Indonesia, dalam waktu dekat Departemen Kesehatan bersama Dr. Nafsia Mboy dari Asia Pacific Leader Malaria Alliance akan melaksanakan workshop di 4 wilayah masing-masing Papua, Papua Barat, NTT, dan Maluku. Workshop gerakan percepatan eliminasi malaria di Maluku akan dilaksanakan di Ambon tanggal 22 dan 23 Mei 2017. Lucky Cak melaporkan. Guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pemerintah Kota Tual menandatangani nota kesepahaman dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Penandatanganan itu dilakukan di kantor Wali Kota Tual baru-baru ini. Kerjasama antara pemerintah Kota Tual dengan BPJS Kesehatan merupakan bagian dari amanat konstitusi. Kerjasama itu dilegalkan dalam bentuk penandatanganan nota kesepahaman yang berlangsung di kantor Wali Kota Tual baru-baru ini. Kerjasama tersebut bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di sana, terutama warga kurang mampu. Pemerintah Kota Tual melalui APBD tahun 2017 menyediakan dana 5 miliar rupiah untuk program Jamkesda bagi masyarakat kurang mampu yang belum dilayani Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Wali Kota Tual Adam Rahayaan menyebutkan kerjasama itu merupakan langkah awal bagi pemerintah Kota Tual dan BPJS Maluku.
Selanjutnya diperlukan langkah-langkah teknis untuk merealisasi manfaat yang diharapkan. Program Indonesia Sehat yang dicanangkan Presiden Joko Widodo merupakan tanggung jawab bersama, termasuk pemerintah Kota Tual. Penandatanganan nota kesepahaman itu terwujud berkat kerja keras Bapeda Kota Tual. 10% dalam APBD itu harus dialokasikan untuk memenuhi anggaran bidang kesehatan. Nah, dari bidang kesehatan ini kita kenapa mesti fokus tentang tadi jaminan kesehatan daerah. Kita ini karena masalahnya adalah masalah tentang selain memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat, tapi ini juga adalah dalam rangka untuk pencapaian penurunan angka kemiskinan di Kota Tual. Dari Tual, Mesak Tati Pikalawan melaporkan. Pemirsa, Kota Ambon berhasil meraih penghargaan nominasi prestasi kinerja tertinggi tahun 2017 dari 98 kota di seluruh Indonesia. Penghargaan tersebut diterima pejabat Wali Kota Ambon Frans Papilaya dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto dan Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo. Kota Ambon kembali berhasil memperoleh penghargaan nominasi prestasi kinerja tertinggi tahun 2017 dari 95 kota di seluruh Indonesia. Penghargaan itu diterima penjabat Wali Kota Ambon Frans Papilaya yang diserahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM RI dan Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo di alun-alun Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur Selasa lalu. Kegiatan tersebut juga dihadiri Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono dan Wakil Gubernur Maluku Syed Sahubarua. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan otonomi daerah hendaknya diwujudkan dengan pelayanan publik yang prima. Karenanya sejak otonomi daerah dibentuk tahun 2000 lalu, ada berbagai hal yang dicapai. Capaian kinerja yang dicapai masing-masing provinsi, kabupaten, kota masih bervariasi. Ada yang tertinggi, sedang, dan terendah, sehingga membutuhkan kerjasama yang lebih solid untuk pencapaian tersebut. Penjabat Wali Kota Ambon Frans J. Papilaya mengatakan penghargaan yang diperoleh ini hendaknya menjadi motivasi bagi pemerintah Kota Ambon untuk terus meningkatkan prestasi kinerja pelayanan yang lebih maksimal, tentu dengan melibatkan berbagai unsur yang ada. Ambon termasuk 5 kota di Indonesia yang diberikan penghargaan nominasi kinerja tertinggi di Indonesia. Jadi saya kira hari ini kita patut bersyukur karena pemerintah Kota Ambon termasuk dinilai oleh pemerintah masyarakat sebagai salah satu pemerintah kota terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia. Dan saya kira ini hasil yang kita capai hari ini berdasarkan kerja keras dari semua komponen aparatur negara, tapi juga dari pemimpin terdahulu. Ya, saya kira para pemimpin terdahulu sudah memberikan banyak terkait dengan upaya-upaya bagaimana pemerintah meningkatkan. Harapan yang sama juga disampaikan Wakil Gubernur Maluku Syed Sahubarua. Sahubarua menyebutkan 11 kabupaten kota di Maluku diminta untuk lebih meningkatkan kinerja pelayanan prima kepada masyarakat sehingga mampu bersaing dengan kabupaten kota lainnya di tanah air. Bersyukur dan sekaligus berterima kasih, memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Pak Wali Kota yang telah bekerja keras dengan seluruh aparatnya sehingga kita bisa mendapatkan penghargaan yang paling secara nasional ya. Ya kalau kita lihat tadi yang mendominasi itu Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, di luar dari Jawa itu Sulawesi Selatan. Ya kita harapkan mudah-mudahan kita jalan-jalan juga bisa mengikuti kota ya. Selama ini kota Ambon prestasinya luar biasa. Dan saya kira itu hasil dari Bang Jatim 80% untuk seluruh aparat. Jadi saya luar biasa, saya senang sekali. Diakui ada banyak kendala yang dialami sejumlah daerah kabupaten kota di Maluku. Salah satunya adalah letak geografis Maluku yang terdiri dari pulau-pulau yang memerlukan pelayanan dasar yang lebih memadai sehingga pelayanan publik kepada masyarakat dapat berjalan maksimal. Abu Sahubawa, Bunga melaporkan.
Pemerintah Kota Ambon memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh warga masyarakat Kota Ambon yang turut mendukung dan memberikan dorongan sehingga Kota Ambon dapat meraih penghargaan sebagai kota nominasi tertinggi kinerja terbaik Indonesia. Penjabat Wali Kota Ambon Frans J. Papilaya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh komponen masyarakat sehingga Kota Ambon dapat meraih prestasi penyelenggara kinerja tertinggi terbaik di Indonesia. Papilaya mengakui keberhasilan Kota Ambon meraih kinerja tertinggi terbaik di Indonesia tidak terlepas dari kerjasama dan dukungan dari seluruh warga Kota Ambon. Karenanya capaian yang diperoleh akan selalu ditingkatkan melalui mutu pelayanan yang lebih prima. Papilaya menyebutkan penghargaan yang diterima Kota Ambon sebagai kota kinerja terbaik di Indonesia dapat terus dipertahankan. Karenanya Papilaya meminta seluruh aparat sipil negara untuk meningkatkan kinerja di bidang tugas masing-masing, sehingga pelayanan publik di Kota Ambon tetap berjalan sesuai dengan harapan publik. Hasil yang kita capai hari ini berkat kerja keras dari semua komponen aparat negara, tapi juga dari pemimpin terdahulu. Ya, saya kira para pemimpin terdahulu sudah memberikan banyak terkait dengan upaya-upaya bagaimana pemerintah meningkatkan kinerjanya. Jadi hari ini pemerintah Kota Ambon menerima penghargaan nominasi kinerja tertinggi Indonesia. Saya kira kita bersyukur kepada Tuhan. Dan penghargaan ini memberikan lebih semangat. Ya, untuk naik warga kalau dikerasin lagi biar sampai di tempat pameran ini. Kota Ambon untuk meningkatkan kinerjanya. Saya berharap minimal tahun-tahun depan kita bisa mempertahankan dan kita satu dicoba, satu. Ya, terima kasih. Dikasih dengan prestasi ini mohon dipertahankan naiknya. Tahun depan kita bisa mendapatkan penghargaan tertinggi, ya, yang nanti diberikan langsung oleh Pak Presiden. Jadi sekali lagi bagi Wali Kota saya menyampaikan terima kasih. Ada foto-fotoan dong, muter zaman aku foto-fotoan aja. Kita semua Papilaya menyebutkan dengan berbagai capaian yang diperoleh pemerintah Kota Ambon selama ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh aparat sipil negara, khususnya di lingkup pemerintah Kota Ambon, untuk tetap bersemangat membangun Kota Ambon yang lebih harmonis, sejahtera, dan bermartabat. Abu Sabawa, Unga melaporkan. Pemirsa, jelang pelaksanaan MTQ tingkat provinsi, panitia menggelar lomba taman kota antar satuan kerja perangkat daerah di Kabupaten Buru Selatan. Lomba ini diikuti 36 SKPD di sana. SKPD Buru Selatan mengikuti lomba taman kota di setiap pertigaan jalan. Lomba itu digelar menjelang pelaksanaan MTQ tingkat provinsi Maluku di daerah tersebut. Ketua tim juri Julianus Saleki mengatakan, kegiatan ini digelar bukan hanya sebagai hiasan menyambut pelaksanaan MTQ tingkat provinsi, namun akan dijadikan taman tetap dan dirawat rutin. Tim juri menetapkan sejumlah kriteria penilaian antara lain luas taman, kesesuaian tema, dan variasi tanaman. Pemenang lomba tersebut akan memperoleh hadiah dan uang sebesar 10 juta rupiah bagi juara pertama, juara kedua memperoleh 7,5 juta rupiah, dan juara ketiga 5 juta rupiah. Sementara harapan 1 sampai 3 masing-masing mendapatkan uang sebesar 2.500.000 rupiah. Dari bonus ini diupayakan kepada semua SKPD yang telah memenangkan untuk bagaimana pemeliharaan taman itu ke depan. Dan hasil dari itu nanti akan diumumkan pada saat penutupan MTQ atau pada saat diumumkan juara-juara. Hasil kesepakatan kami bahwa nanti juara 1 untuk taman yang ada itu diberikan bonus 10 juta, juara 2 7,5 juta, juara 3 5 juta. Sementara harapan 1, 2, dan 3 itu diberikan bonus 2,5 juta. Saleki menambahkan penilaian ini dilakukan secara objektif oleh tim penilai yang independen yang sebagian besar berasal dari Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Buru Selatan. Pemenang akan diumumkan pada penutupan MTQ nanti. Dari Namrole, RN Stasi Jawa melaporkan.
General Manager Wilayah Telekomunikasi Maluku Ikhwan Muhammadiyah menyebutkan fasilitas Wi-Fi siap digunakan pada musabakah tilawatil Quran di Buru Selatan. PT Telkom memasangkan fasilitas tersebut pada 7 titik untuk melayani peserta MTQ. Guna mengakses berbagai informasi maupun komunikasi melalui internet, Telkom Wilayah Maluku menyediakan akses Wi-Fi bagi para peserta lomba musabakah tilawatil Quran tingkat provinsi yang berlangsung di Namrole, Kabupaten Buru Selatan. General Manager Wilayah Telekomunikasi Maluku Ikhwan Muhammadiyah menyatakan dukungan jaringan internet terhadap penyelenggaraan MTQ kini telah siap diakses. Pihak Telkom menyediakan Wi-Fi hotspot pada 7 titik di kota Namrole. Kendati pemasangan fasilitas ini hanya sementara saat event tersebut berlangsung, namun Muhammadiyah mengharapkan dapat membantu masyarakat, khususnya peserta untuk mengakses internet. Nah, ini karena adanya permintaan dari Pak Bupatinya waktu itu bahwa tolong kami disupport dan kami memberikan percepatan, Pak. Kami pasang sementara dulu. Ini untuk temporary saja, untuk bagaimana melayani panitia MTQ Provinsi Maluku. Jadi alhamdulillah Pak, hari ini kita sudah menarik di 7 titik sesuai dengan permintaan panitianya, dan hari ini harusnya kita sudah bisa running karena hari ini kalau salah pembukanya kalau salah. Ikhwan Muhammadiyah menyebutkan fasilitas kabel serat fiber optik yang digunakan akan mendukung layanan jaringan 3G maupun 4G dengan kecepatan tinggi. Menurutnya, Telkom Wilayah Maluku dalam berbagai event nasional siap mendukung pelayanan terhadap masyarakat untuk mengakses informasi maupun komunikasi lewat jaringan internet. Melkilatus Sawaule, Sarlas Polaman melaporkan. Bahan soal ujian sekolah dasar sederajat untuk Maluku saat ini sementara dicetak di Surabaya. Bahan soal ujian sekolah itu direncanakan tiba di Ambon minggu lusa. Sehari setelah tiba, bahan soal ujian sekolah untuk Kabupaten Maluku Barat Daya langsung didistribusikan. Ketua Panitia Ujian Nasional Maluku Junus Kesaulia mengatakan bahan soal ujian sekolah bagi siswa sekolah dasar akan tiba di kota Ambon minggu lusa. Bahan soal ujian sekolah yang dicetak di Surabaya itu akan dibawa ke Maluku dengan menggunakan jasa pos. Setelah tiba, bahan soal ujian sekolah itu langsung disortir per kabupaten kota untuk didistribusikan. Kabupaten Maluku Barat Daya mendapat prioritas utama dalam pendistribusian bahan soal ujian sekolah dimaksud. Menurut Kesaulia, Kabupaten Maluku Barat Daya mendapat prioritas pertama karena Senin pekan depan ada kapal yang akan menuju ke sana. Sementara kabupaten kota lainnya akan menyusul kemudian. Paling lambat seluruh bahan soal ujian sekolah dasar sederajat akan didistribusikan tanggal 7 Mei mendatang. Untuk pencetakan soal untuk SD atau US SD itu sementara dalam proses dan diharapkan nanti hari Senin tanggal 1 itu sudah dikirimkan ke Maluku Barat Daya. Jadi sementara diproses dan mungkin soal itu tiba di provinsi sekitar hari Minggu untuk didistribusikan lebih awal untuk MBD, dan MBD itu memang hari Senin tanggal 1 itu sudah dikirimkan ke Maluku Barat Daya. Sedangkan kabupaten lain itu diharapkan mudah-mudahan sesudah itu paling terlambat itu tanggal 7 baru kabupaten lain akan didistribusikan. Selama pendistribusian bahan soal ujian sekolah itu nantinya dikawal aparat keamanan. Kesaulia berharap seluruh bahan soal ujian sekolah dapat tiba tepat waktu di kabupaten kota maupun satuan pendidikan untuk dimanfaatkan pada saatnya. Otnil Kota Dini melaporkan. Pemirsa, lebih dari 32.000 siswa SMP sederajat di Maluku akan ikut ujian nasional yang dimulai 2 Mei pekan depan. Ujian nasional tersebut diharapkan berjalan dengan baik di daerah ini. Selasa pekan depan ujian nasional bagi siswa SMP sederajat akan dilaksanakan.
Di Maluku terdapat 32.242 siswa SMP sederajat yang akan mengikuti ujian nasional. Mereka tersebar di 714 sekolah di 11 kabupaten kota di daerah ini. Dari jumlah itu, 3.386 siswa dari 23 sekolah dan madrasah mengikuti ujian nasional berbasis komputer. Siswa peserta ujian nasional berbasis komputer tersebar di 23 sekolah dan madrasah yang ada di 7 kabupaten kota. Ketujuh kabupaten kota itu diantaranya Maluku Tengah, Maluku Tenggara, Seram bagian timur, Kabupaten Buru, dan Kota Ambon. Sementara sisanya mengikuti ujian nasional berbasis kertas pensil. Ketua Panitia Ujian Nasional Maluku Junus Kesaulia mengatakan untuk ujian nasional berbasis kertas pensil tidak dijumpai kendala dalam pendistribusian bahan soal. Hingga hari ini, seluruh bahan soal ujian nasional telah terdistribusi. Sementara 5 kecamatan terdekat dengan Kota Ambon baru akan didistribusikan Sabtu besok. Dan diharapkan sampai dengan hari Sabtu itu semua soal sudah ada di kabupaten kota, kecuali Kota Ambon. Kota Ambon juga nanti hari Jumat atau hari Sabtu kita serahkan juga ke pemerintah kota, ke Dinas Pendidikan Kota Ambon untuk mereka akan mendistribusikan ke satuan-satuan pendidikan yang akan siap melaksanakan ujian. Guna menyukseskan pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer di Kota Ambon, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku telah melakukan koordinasi lintas sektor dengan PT PLN Wilayah Maluku untuk menyiapkan genset di sekolah penyelenggara. Hal ini dilakukan agar siswa tidak terganggu dengan pemadaman aliran listrik. Taulia berharap dengan berbagai upaya yang dilakukan itu dapat berdampak pada hasil kelulusan, terutama tingkat ketuntasan. Otniel Kotadini melaporkan. Menghadapi Pilkada 2018, DPD PDI Perjuangan Maluku akan membuka penjaringan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Penjaringan bakal calon yang akan dimulai pekan depan untuk mencari figur terbaik memimpin daerah ini selama 1 periode. Suhu politik menghadapi Pilkada 2018 mulai terasa. Berbagai pihak mulai memasangkan kandidat untuk maju dalam Pilkada, khususnya pemilihan gubernur dan wakil gubernur Maluku. Partai politik pun mulai membuka penjaringan untuk memberikan kesempatan kepada putra terbaik bangsa untuk memimpin Maluku 5 tahun mendatang. PDI Perjuangan Maluku misalnya akan segera membuka penjaringan bakal calon. Penjaringan bakal calon akan dimulai pekan depan. Penegasan tersebut disampaikan Ketua DPD PDI Perjuangan Maluku, Edwin Huai, kepada wartawan seusai rapat paripurna pelantikan antar waktu anggota DPRD Maluku. Edwin Huai mengatakan penjaringan bakal calon untuk memberikan kesempatan kepada semua putra terbaik bangsa untuk diusung sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur Maluku. Minggu depan itu kemungkinan sudah ada dibuka pendaftaran untuk kepada yang ingin maju dan ambil formulir pendaftaran di PDI Perjuangan sudah mungkin dibuka minggu depan. Ya, jadi memang sistem pendaftaran kali ini akan bersifat terbuka, ya, bersifat terbuka kepada semua orang, semua pihak, sesuai dengan petunjuk pelaksana dari Dewan Pimpinan Pusat Partai bahwa rekrutmen dan penjaringan calon kepala daerah kali ini akan bersifat terbuka. Jadi siapa saja punya hak untuk mendaftar. Ada kemungkinan pengusulan internal untuk menjadi calon wakil atau calon gubernur sendiri? Pada akhirnya kemudian memang akan kita usulkan 3 nama yang prioritas dari internal partai dan 2 nama dari eksternal partai. Ketua DPD PDI Perjuangan Maluku mengatakan penjaringan bakal calon terbuka untuk semua orang. Mereka yang lolos seleksi akan diajukan ke DPP PDI Perjuangan untuk ditetapkan sebagai calon yang akan diusung pada Pilkada nanti. Julius Padaunan dan Bambang Yudaswara melaporkan. Pemirsa, warga Kota Ambon diberikan kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai Ketua Umum KONI Kota Ambon masa bakti 2017-2021. Ketua Harian KONI Kota Ambon Yan Helmase mengatakan calon ketua umum harus orang yang siap berkorban membangun olahraga.
Sekretaris Panitia Seleksi Calon Ketua Umum KONI Kota Ambon periode 2017-2021, Roy Mongi menjelaskan pendaftaran calon Ketua Umum KONI Kota Ambon dibuka sejak tanggal 27 April sampai 5 Mei mendatang. Sesuai tahapan penjaringan tanggal 6 Mei, calon diharuskan memasukkan dokumen. Selanjutnya tanggal 8 Mei akan dilakukan seleksi terhadap berkas yang masuk. Diharapkan masyarakat yang cinta olahraga mendaftarkan diri. Persyaratan calon dapat dilihat di kantor KONI Kota Ambon. Untuk bagi peminat yang ingin melakukan pendaftaran, kita akan buka dari tanggal 27 sampai tanggal 27 April sampai tanggal 5 Mei. Dan tanggal 6 itu akan dilakukan dengan pemasukan berkas dokumen daripada bakal calon. Nanti tanggal 8 maka kita akan melakukan seleksi ataupun evaluasi terkait dengan berkas yang masuk. Dari sisi harapan dari tim, maka kami meminta untuk masyarakat bisa, siapa saja ini terbuka luas bagi siapa saja yang ingin mendaftar, tapi yang pasti bahwa persyaratannya nanti bisa diambil pada kantor KONI Kota Ambon. Pemilihan Ketua Umum KONI Kota Ambon akan dilaksanakan dalam Musyawarah Olahraga Kota Ambon Musorkot 13 Mei mendatang. Ketua Harian KONI Kota Ambon, Yan Haumase, menghimbau pencinta olahraga di Kota Ambon mengambil bagian dalam pemilihan Ketua Umum KONI. Orang yang betul-betul bisa semangat dan bisa memperhatikan olahraga ke depan di kota itu. Siapa itu dia nanti ya kita lihat pada pendaftaran. Kalau saya bisa mau berkorban janganlah, jangan percuma. Modal juga. Dan pasti semua cabur-cabur tidak bisa mendukung. Salah satunya adalah cabur harus mesti mendukung dia. Sesuai data KONI Kota Ambon, dari 30 pengurus cabang olahraga yang terdaftar hanya 24 yang masih aktif. KONI Kota Ambon telah menghapus 6 cabang olahraga kepengurusannya tidak aktif, diantaranya cabang olahraga angkat berat, dayung, anggar, dan senam. Hamjatomia melaporkan. Lebih dari 11 tahun dibangun, gedung gereja Efata Kampung Baru Ohoitel Tual baru dipasangi atapnya kemarin. Lambatnya pemasangan atap gedung gereja tersebut akibat dana yang terbatas. 11 tahun 6 bulan merupakan waktu penantian warga jemaat GPM Efata Ohoitel akan adanya gedung gereja baru. Akibat dana yang terbatas, atap gedung gereja tersebut baru dipasang kemarin. Pemasangan atap gedung gereja yang baru diawali dengan ibadah yang dipimpin Pendeta V.F. Manopo. Dalam khotbahnya, Pendeta Manopo mengatakan, pembangunan rumah ibadah merupakan ekspresi iman untuk bersekutu dengan Allah Sang Maha Pencipta. Ketua Klasis GPMK kecil, Pendeta I.J. Syaila Tua mengatakan, banyak tantangan yang dijumpai dalam membangun rumah Tuhan. Namun dengan persekutuan jemaat yang erat, tantangan itu dapat diatasi. Menurutnya, rumah Tuhan hendaknya dibangun seindah mungkin karena merupakan tempat bergumul dan beribadah. Syaila Tua berharap usai pemasangan atap, gedung gereja itu bisa diresmikan secepatnya. Kepala Desa Ohoitel M. Tahir Renwarin mengaku bangga bahwa gedung gereja dapat dibangun di wilayahnya. Warga Muslim di Ohoitel berjanji akan membantu pembangunan gedung gereja itu semampu mereka. Dengannya hidup persaudaraan yang selama ini terjalin dan terjaga akan tetap lestari. Dari Tual, Mesak Tatipikalawan melaporkan. Persatuan Wanita Maluku Indonesia atau Perwama-INA pekan ini melakukan bakti sosial di Negeri Naku. Bakti sosial berupa pengobatan gratis itu cukup mendapat perhatian dari warga setempat. Selain melayani warga Naku, pengobatan gratis itu juga diberikan bagi warga desa tetangga seperti Negeri Kilang dan Hatalai. Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Wanita Maluku Indonesia Selasa pekan ini melakukan bakti sosial di Negeri Naku. Bakti sosial tersebut melibatkan tenaga medis dari Rumah Sakit Tentara Ambon. Tenaga medis yang terlibat antara lain dokter umum dan dokter gigi, serta perawat kesehatan. 129 warga masyarakat yang memanfaatkan pelayanan kesehatan gratis itu. Selain warga Naku, juga ada warga dari Negeri Kilang dan Hatalai.
Ketua Panitia Bakti Sosial Perwama Ina tahun 2017, Francisca Pelupesi mengatakan, bakti sosial yang dilaksanakan ini merupakan yang ke-10 kalinya dilakukan di desa-desa di Maluku. Sesuai visinya, kehadiran Perwama Ina bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Selain pengobatan gratis di negeri Naku, Perwama Ina juga telah melaksanakan serangkaian kegiatan sosial di sejumlah tempat di daerah ini. Bakti sosial yang telah dilakukan yaitu nikah massal di negeri Hatu, Ema, dan negeri Alang, serta hitanan massal di sejumlah negeri di Pulau Ambon. Ketua Majelis Jemaat GPM Naku, Pendeta Bata Patiplohi menyebutkan, bakti sosial itu sangat bermanfaat bagi warga setempat. Dalam nikah massal yang dilakukan di negeri Ema, 5 pasangan dari negeri Naku juga terlibat. Sekretaris Negeri Naku, Bob Pesiwarisa berharap kepedulian Perwama Ina ini dapat memotivasi persatuan wanita Maluku lainnya sehingga mereka mau peduli dengan daerah ini. Pada kesempatan itu diserahkan bantuan buku bacaan rohani untuk gereja dan sumbangan obat-obatan kepada puskesmas di negeri Naku. Otis Kotadini dan Junaidi Asri melaporkan.